Hai semuanya, kembali lagi dengan Bu Linda. Hari ini kita akan sampai di ujung materi pencemaran lingkungan. Nah, kita langsung saja ke materi berikutnya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran air dan juga pencemaran udara, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran tanah dan juga pencemaran suara. Nah, coba perhatikan kedua gambar yang ada di video ini. Gambar pertama dan juga gambar kedua. Kira-kira apa perbedaannya? Ya, yang jelas, gambar pertama lebih bersih dibandingkan gambar yang kedua. Ya, di gambar pertama bisa kita lihat bahwa lingkungan tanahnya itu sangat bersih dan juga sangat subur, sehingga tanaman yang ada di sana juga akan tumbuh subur juga. Nah, untuk yang gambar kedua, itu adalah lingkungan di mana tanahnya sudah tercemar dengan limbah-limbah. Kita akan mulai dari pencemaran tanah. Kira-kira apa sih pencemaran tanah itu? Suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Sumber pencemaran tanah dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, biodegradable atau polutan yang bisa diuraikan secara alami oleh dekomposer, contohnya sisa hewan dan tumbuhan. Yang kedua, non-biodegradable atau polutan yang tidak bisa diuraikan secara alami, contohnya ada plastik, kaleng, dan minyak. Sumber pencemaran tanah dibagi menjadi tiga, ada limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik. Limbah domestik dibagi menjadi dua, ada limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme seperti plastik, keramik, kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Sedangkan limbah cair berupa tinja, feses, deterjen, oli, cat, jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Limbah industri, limbah padat berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Limbah cair berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalkan sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Contohnya ada tembaga, timbal, perak, krom, dan arsen. Yang selanjutnya, limbah domestik pertanian, yaitu penggunaan pupuk sintetis yang berlebihan seperti pestisida dan pupuk urea yang mengganggu kesuburan tanah. Dampak pencemaran tanah yang pertama, masalah estetika. Bau tidak sedap akibat pembusukan sampah. Yang kedua, berkurangnya kesuburan tanah karena pembuangan sampah yang susah diuraikan. Yang ketiga, timbulnya beberapa penyakit, khususnya penyakit pada pencernaan. Upaya mengatasi pencemaran tanah, yang pertama, memisahkan sampah yang mudah terurai dan sulit diurai. Yang kedua, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, menggunakan kembali sampah-sampah yang sulit atau susah diuraikan, atau dalam bahasa Inggrisnya reuse. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Mengurangi penggunaan pestisida buatan dan diganti dengan pestisida alami. Contohnya dengan menggunakan daun sirsak. Mengolah limbah industri sebelum dilepas ke lingkungan. Dan memberi penyuluhan tentang pengolahan sampah kepada masyarakat.
Nah, kita lanjutkan ke pencemaran yang terakhir, yaitu pencemaran suara. Pengertiannya adalah pencemaran yang dihasilkan dari sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel. Sumber pencemaran suara bisa diketahui dari suara kendaraan bermotor, pesawat, dan juga pabrik. Nah, untuk dampak pencemaran suara, yang pertama dapat mengganggu kesehatan manusia, khususnya indera pendengaran, dan yang kedua dapat menyebabkan kematian. Upaya penanggulangan pencemaran suara, yang pertama kita bisa membuat dinding kedap suara, dapat menanam tanaman untuk meredam suara, untuk para pekerja pabrik bisa menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Dan selanjutnya kita juga bisa memasang alat peredam suara pada mesin-mesin yang mengeluarkan suara bising. Nah, selesai sudah materi tentang pencemaran lingkungan. Jadi kesimpulannya pencemaran lingkungan ada 4. Yang pertama pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Jika ada yang belum dimengerti, bisa bertanya kepada Bu Linda. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.